Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 2 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Saudaraku, hari ini firman Tuhan saya beri judul Tanggung Jawab Kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, inti dasar hidup dari kekristenan adalah kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Kalau kita bicara mengenai kekristenan, hal yang menjadi kebanggaan kita adalah kita memiliki Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Dan sekaligus kita juga dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau pemahaman ini ada dalam hati dan pikiran kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Bapak Ibu, ayat 16 yang tadi kita baca, Raja Salomo mencintai, mengasihi Sulamit. Dan ini adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Salomo mengakui bahwa kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia. Salomo menjadi milik Sulamit dan Sulamit menjadi milik Salomo. Ini bicara bagaimana memiliki dan dimiliki. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Kristus. Kita memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Kenapa saudara? Karena kalau kita punya keyakinan akan hal itu berarti bahwa Tuhan akan mencukupi segala sesuatu yang kita perlukan. Katakan amin. Kalau kita meyakini kita memiliki dan dimiliki Kristus, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Maka Tuhan pasti kasih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Ini harus menjadi semangat kita saudara, karena kita adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, Dia akan jaga baik-baik miliknya, Dia akan pelihara baik-baik miliknya. Bahkan Alkitab berkata kita menjadi biji matanya Tuhan, yang begitu berarti, menjadi milik yang berarti di pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kalau kita bicara mengenai memiliki Kristus dan dimiliki Kristus, kita hanya sering menuntut hak, dan terus hak. Tuhan bela, Tuhan berkati, Tuhan cukupi, Tuhan kasih yang terbaik. Pertanyaannya adalah, kalau kita menjadi milik Kristus dan kita dimiliki Kristus, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kepunyaan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita dimiliki Kristus, kita tidak boleh menuntut hak terus kepada Allah, tapi kita harus melakukan tanggung jawab kita sebagai milik Tuhan. Pertanyaannya, apa tanggung jawab kepunyaan Tuhan? Yang pertama saudara, kita harus mengetahui dan memahami rencana Tuhan bagi kita. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, tanggung jawab kita adalah kita mengetahui dan memahami rencana Tuhan bagi kita. Yeremia katakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ini harus kita pahami, kita pegang, bahkan kita lakukan, bahwa kita mengetahui, memahami rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Sebagai milik Kristus, maka kita harus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita harus menyenangkan hati Tuhan, harus memuliakan Tuhan, karena dengan demikian kita diciptakan oleh Allah. Yang ketiga saudara, apa tanggung jawab kepunyaan Tuhan? Yang ketiga, kita harus melayani Tuhan dengan tulus dan sukacita. Bapak Ibu, keluargaku, sebagai miliknya Tuhan, maka kita bukan hanya sekedar melayani Tuhan saja,
tapi kita harus melayani dengan ketulusan dan penuh sukacita, bukan bersungut-sungut, bukan karena paksaan, bukan karena takut dikutuk Tuhan, bukan karena kita mengisi waktu-waktu kosong, tapi kita melayani Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Kita tidak bisa lepas sebagai milik Tuhan, kita tidak bisa lepas sebagai biji mata Tuhan. Karena itu harus melayani Tuhan dengan tulus dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, pagi ini bersukacitalah. Hadapi hari ini dengan penuh sukacita dan keyakinan iman bahwa kita pasti akan jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan karena kita memiliki Kristus dan dimiliki oleh Kristus. Semangat pagi, diberkati Tuhan dan layani Tuhan dengan penuh sukacita. Shalom, Tuhan berkati kita semua.